Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Are you fine? I hope all of you fine too. Alhamdulillah Ustazah fine. Hari ini kita sudah sampai pada pembelajaran tema 6, subtema 1, lingkungan yang bersih, sehat dan asri. Mata pelajaran Bahasa Indonesia. Are you ready students? Before we start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay students, Ustazah mulai ya. Coba anak-anak di rumah diperhatikan dengan seksama video berikut. Kemudian sudah disiapkan belum untuk buku paket tema 6 dan LKS tema 6? Oke. Subtema 1, lingkungan rumahku, pembelajaran 1, mengenal ungkapan petunjuk. Anak-anak yang ada di rumah, tahu tidak apa itu ungkapan petunjuk? Ungkapan petunjuk digunakan untuk memberitahu cara melakukan sesuatu. Berikut ciri-ciri ungkapan petunjuk. Yang pertama, disusun secara urut. Yang kedua, menggunakan kalimat perintah halus. Bahasanya jelas dan mudah dipahami. Petunjuk adalah cara melakukan sesuatu. Oke, next. Perhatikan gambar pada layar ya. Ada seorang ibu dan anaknya yang sedang melakukan kegiatan. Si anak bertanya kepada ibu, "Bagaimana cara mengelap meja, Bu?" Ibu menjawab, "Pertama, basahilah lap kain dengan air. Peraslah lap kain tersebut. Semprotkan sedikit cairan ke meja. Gosokkan lap kain ke meja. Setelah itu, keringkan dengan kertas koran." Anak-anak, tulisannya keringkan ya. Mohon maaf, tadi Ustazah salah ketik. Nah, percakapan antara ibu dan anak adalah contoh kalimat yang merupakan kalimat ungkapan petunjuk. Nah, seperti itu ya. Apa yang disampaikan oleh ibu adalah contoh kalimat petunjuk. Next. Pelajaran selanjutnya adalah menyusun ungkapan petunjuk berdasarkan gambar. Ungkapan petunjuk akan lebih jelas jika disertai gambar. Contoh ungkapan petunjuk cara membersihkan kamar. Perhatikan gambar pada layar, ada angka 1. Gambar yang pertama, rapikan benda-benda yang ada di kamar. Adalah salah satu contoh petunjuk cara membersihkan kamar. Oke. Next. Gambar yang kedua, petunjuk kedua untuk membersihkan kamar adalah bersihkan debu yang menempel menggunakan kemoceng atau lap basah. Oke, student, you understand? Kalian mengerti? Oke, sabar ya. Next. Gambar yang ketiga adalah petunjuk sapulah lantai, kemudian pel hingga bersih. Pernahkah kalian melakukan petunjuk untuk membersihkan kamar di rumah? Nah, kalau belum, mulai hari ini coba dipraktekkan di rumah. Oke, next ya anak-anak. Selanjutnya adalah menyusun kata menjadi ungkapan petunjuk. Perhatikan langkah-langkah menyusun kata berikut. 1. Bacalah kata satu persatu. Yang kedua, carilah kata perintahnya. Yang ketiga, susun kata-kata selanjutnya menjadi kalimat yang benar. Yang keempat, bacalah kembali susunan kata yang telah kamu buat. Yang kelima, pastikan sudah menjadi ungkapan petunjuk yang benar. Contoh, kata yang pertama ada kata air, ember, tuang, ke dalam. Yuk kita susun ya. Kata yang pertama adalah kata perintah. Kita cari kata perintahnya yang mana anak-anak? Tuang. Good job. Yang kedua, air, ke dalam ember. Oke.
Sudah dipastikan menjadi ungkapan petunjuk yang benar anak-anak? Good job. Thank you students. Next ya. Pembelajaran yang keempat adalah menanggapi ungkapan petunjuk dalam percakapan. Sebagai contoh, ada percakapan Fitri dan Ibu. Nah, perhatikan tulisan atau percakapan yang disampaikan oleh Ibu yang diberi Ustazah garis ya. Ustazah langsung baca ya. Ibu, bolehkah aku membantu Ibu mencuci piring? Tentu saja boleh, Nak. Tapi aku tidak tahu cara mencuci piring. Pertama, buanglah sisa makanan yang ada di piring. Lalu, basahilah piring yang akan dicuci. Tuangkan cairan pembersih ke spons. Gosoklah piring dengan spons tersebut. Setelah itu, bilaslah piring hingga bersih. Oh, begitu. Terima kasih atas petunjuknya, Bu. Nah, kalimat yang Ustazah beri garis adalah kalimat petunjuk. Yang terakhir, yang Ustazah garis bawahi, yang ungkapan Fitri adalah tanggapan atas ungkapan petunjuk. Tanggapan itu adalah jawaban atas petunjuk yang telah diberikan kepada Fitri. Next students, pembelajaran ke-6. Oke, siap ya? Yakni menyusun gambar berisi ungkapan petunjuk. Gambar acak dapat disusun menjadi sebuah petunjuk melakukan sesuatu. Langkahnya adalah susunlah gambar terlebih dahulu menjadi urutan yang benar. Buatlah ungkapan petunjuk yang sesuai untuk setiap gambar. Buatlah cerita yang urut dan padu. Menyusun gambar berisi ungkapan petunjuk sebagai contoh. Nah, salah satu kegiatan Lani di rumah adalah menjemur pakaian. Urutkan gambar berisi berseri di bawah ini hingga menjadi petunjuk menjemur pakaian. Ada 4 gambar. Perhatikan anak-anak. Nanti kita urutkan bersama-sama ya. Manakah urutan yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Praktikkan kegiatan menjemur pakaian tersebut di rumah. Ayo bersama-sama Ustazah. Manakah gambar yang menunjukkan langkah nomor 1? Pintar, good job. Yang pertama adalah peraslah pakaian yang sudah dicuci. Yang kedua, baliklah pakaian hingga jahitannya di luar. Yang ketiga yang mana anak-anak? Ya, kibaskan pakaian yang sudah diperas. Dan langkah yang terakhir adalah gantungkan pakaian pada tiang jemuran. Sudah bisa ya petunjuk untuk menjemur pakaian. Nanti bisa dipraktekkan di rumah. Anak-anakku sekalian yang Ustazah banggakan, setelah tadi kita sudah belajar beberapa materi, mulai dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6, tentang ungkapan petunjuk, menyusun kalimat yang berisi petunjuk, menyusun gambar berseri yang berisi kalimat petunjuk. Nah, sekarang Ustazah punya tugas untuk kalian. Semangat untuk mengerjakan di rumah ya. Yang pertama adalah mengerjakan buku paket tema 6 halaman 3, 4, 6, 15, 18, 19, 26, dan 32. Tugas di buku paket tema 6 yang harus difoto dan dikirim ke Ustazah adalah halaman 4 dan 6 saja. Dikirim via Wapri ya ke Ustazahnya. Tugas yang terakhir adalah mengerjakan LKS tema 6 halaman 9, 11, 12 tanpa difoto dan dikirim ke Ustazah. Nanti di akhir pembelajaran sebelum PTS, Ustazah akan memberikan tugas untuk mengumpulkan di sekolah, baik buku paket maupun LKS. Oke students, itu tadi yang bisa Ustazah sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Ustazah berharap dan berdoa anak-anak sekalian yang ada di rumah dan keluarga selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah. Jaga kesehatan, jangan lupa untuk makan yang sehat dan bergizi, sholat 5 waktu. Kegiatan fun mission-nya diisi ya. Sekian, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Sorry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.